mau ke SD 02 ternyata kalau sekolahan udah malam ditutup, penjaganya juga udah nggak ada, jadi kita nggak bisa minta izin. Jadi kita ke taman, lumayan juga sih tamannya serem, tapi ya kita permisi minta izin mau nongkrong ngambil rekam, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, mulus, nggak terjadi apa-apa. Ya, terima kasih. Kembali lagi di Cimis, cerita mistis. Nih kita kali ini di mana nih Bang Gap nih? Di taman, masih wilayah RT 2 juga, bekas lapangan bola, bekas sawah, bekas empang, tapi sekarang gelap, sunyi, kehidupannya udah beda kayak dulu kan di tahun-tahun 2000-an gitu. Pokoknya ya masih enak juga sih penduduknya, masih banyak yang keluar, banyak yang nongkrong. Sekarang situasinya sunyi ya, seperti ini nih, sepi, suara-suara nggak ada, orang juga udah nggak ada. Tapi di zaman 2020-2021 waktu zaman lockdown COVID, nongkrong di sini dan lampu penerangan juga masih ada. Ini benar-benar gelap. Ini udah 2024, 3 tahun yang akan datang baru nongkrong lagi di sini. Suasananya tadi pas datang ya karena udah malam juga sih, dingin, mencekam ya. Tapi tadi kan pas sudah mau datang ke sini ya kita permisi minta izin, nggak ada niat nantang, nggak ada niat nyari, cuma pengen explore aja namanya juga tempat sini. Podcast YouTube sekarang mungkin lagi tren seperti ini. Setiap tahu dengan tren-tren podcast YouTube seperti ini, kita ngambil gambar seperti ini, ya banyak orang yang nonton. Nggak ada niat buat kamu nantangin, nggak ada niat. Kamu so berani lah atau apa? Enggak. Kita cuma jenuh nongkrong di tempat biasa, di warung jenuh, mau pindah. Di sini juga kita nongkrong sambil ngopi, enak, suasananya dingin tapi gelap. Nah itu yang tadi kita niatnya mau ke SDI, kita sekarang ada di belakang sekolah SDI-nya, tapi di SDI tadi kita nggak bisa masuk. Takut disangka maling atau takut ada yang kehilangan kan. Tapi ini kan dulu empang. Nah, ini dulu empang sawah, bekas lapangan bola juga. Yang namanya empang sawah, lapangan bola, banyak mitos-mitos legenda dari orang tua kita dulu. Dia pernah ngelihat sosok ular besar bermahkota lah, ya kan, ular berkepala 2 lah, banyak sosok kayak gitu ya, banyak sosok ya, makhluk halus. Sebelumnya kita di sini kembali lagi sih gue bilangin, nggak ada niat apa-apa menceritakan keberadaan dia, nggak ada, cuma mau explore wilayah sekitar sini, karena kan mungkin kan wilayah sini juga kan masih wilayah sekitaran wilayah kita ya kan. Kita mungkin nggak keluar, mungkin kalau kita di luar juga kan mungkin harus izin dulu sama orang. Apa kita takut terlalu dikata nantangin di wilayah luar ya, bukan wilayah sendiri. Ini kan karena kita masih wilayah sendiri, makanya kita coba eksplor tempat kita sendiri dah. Kebetulan sih ini tempat lahir juga di sini, kecil di sini, lahir di sini, besar di sini, masih wilayah RT 2. Gue juga tinggal di RT 2. Ya banyak cerita-cerita makhluk halus ketika dulu di sini ada pohon mangga, suka nyiramin pakai pasir ya kan. Di sini kan juga kan tempat lu, rumah lu ada di situ, rumah nyokap ya kan. Lebih banyak cerita-cerita yang pernah dengar dari sekitaran tetangga. Kalau gua kan agak jauh, gua kan RT 2-nya agak ke situ ya kan. Gue jarang nginjek ke sini. Nginjek ke sini itu tahun 2020, 2021 pas lockdown ya kan. Nah, ini 3 tahun yang akan datang, gue baru ke sini lagi. Nuansanya lumayan asik juga buat ngopi-ngopi ya kan. Nah, kalau lu kan lebih deket, aktivitas lu kan pulang pergi sama nyokap, rumahnya sering ya kan. Dengar dari tetangga. Apa yang bisa lu ceritain? Sebelumnya sih lu mau ceritain, tapi yang
orang-orang yang nonton itu kita kembali lagi kita mau cerita doang, Iya, nggak ada benar. cerita mau nantang, nggak ada. Apa yang lu dengar dari cerita tetangga sini? Kalau dari tetangga sih banyak bang ya yang lihat ya, termasuk mungkin gua sendiri atau nyokap gua sendiri ya. Gua ceritain dari pengalaman nyokap gua dulu ya. Rokok Cak? Mana rokok? Kita sambil merokok lah biar nggak terganggu. Kita di sini jenuh, biar hangat. nongkrongnya di warung jenuh, pindahlah nongkrong di sini, asik juga ya, dingin ya. Ya Dat, lu sendiri pernah? Tapi dulu zaman gua masih belum merit ya, masih tinggal di rumah nyokap. Berarti udah gede. Udah gede, belum juga merit. tetap udah gede. 2000 berapa ya? 2015 2016 kalau nggak salah. Gua balik nongkrong, masuk dari gapura. Karena kan ini sebelum masuk sini kan ada gapura ya. Tuh angin tuh enak banget tuh, dingin. Saya ada gapura. Kejadian itu bukan di sini sih sebenarnya, tapi malah di bawah situ. Tapi udah berbentuk taman ya. Udah berbentuk taman, tapi di bawah situ gua kejadian itu ngelihat. Tuh di bawah situ kita kalau mau ke balai ini, itu di bawah situ ada tangga, ya 5 tangga lah tuh, 2, 3, 4, 5. Jadi berarti kejadian di bawah tangga. Ya, nanti kita explore tempatnya ya. Di bawah tangga itu gua ngelihat itu kan karena di pojok situ kan ada pohon pisang sama gudang. Itu tuh ya, pohon pisang sama gudang, nanti kita explore. Ketika gue mau balik itu dari gapura itu lampu motor gue udah kesorot jauh. Betul. Udah gue lihat di pojokan situ itu ada, gue nggak tahu itu makhluk apa, dia kayang. Dengan posisi kayang, gue nggak tahu kepalanya itu kepala kayak berbentuk kambing tapi manusia, tapi ada tanduknya gitu. Dia ngayang, dia masuk ke gudang. Masuk ke gudang, balik kan. Gue pikir udah pada gue balik lagi, mungkin kalau gue balik lagi gue juga takut ya kan, tak gue balik lagi gimana, udah kepalang masuk, udah gue masuk motor langsung gue taruh, gue kunci, gue masuk. Terus kejadian waktu itu cerita sama nyokap waktu itu pas masuk ke rumah, cerita sama nyokap. Cerita lihat ini selang beberapa hari itu kalau nggak salah hampir semingguan, cerita nyokap gue itu jam 4 keluar itu kalau nggak salah ngambil air subuh berarti ya. Ngambil air di luar kan. Di sini ada mobil-mobilan anak kecil. Bekas malam-malam kan biasa sore atau habis isya sini masih banyak anak-anak main. Anak dari luar kan, karena mungkin ini taman dan di bawah ada terang kan, ada lampu. Main jam 4 itu nyokap gua ngedenger suara mobilan itu krek maju mundur. Ada yang gerakin. Sama nyokap gua dilihat dan ternyata bener itu mobil keadaannya bukan maju mundur lagi, tapi dia jalan muter. Gue langsung masuk. Karena kan di sini kan emang tetangga gue kan cuma ada berapa ya, tetangga nyokap ada cuma ada 4 rumah. Betul. Nah di depan rumah nyokap gue ini ada rumah dan diisi beberapa kepala keluarga ya. Betul. Banyak juga sih kejadian cerita dari kalangan mereka gitu, dia pernah melihat sosok pocong lah di pojok sini. Oh boleh, nanti kita tempatnya kita spill. Terus ngelihat sosok perempuan bermain ayunan di belakang kamera ya. Nanti di belakang kamera ini ada ayunan, soalnya gelap, nanti baru kita. Di belakang itu ada ayunan, tapi ayunannya mungkin udah dicopot sekarang banget. Bukannya matanya kayaknya pas datang masih ada kayaknya. Udah nggak ada. Ayunannya udah nggak ada, tapi cuman ini doang. Kita explore, coba kita lihat ayunannya. Tadi kayaknya masih ada. Itu tiangnya doang. Tiangnya doang. Kita explore, kita kesini. Ini tiang ayunannya yang tadi lu bilang apa? Ada yang gelayitan. Ya di sini. Tiang ayunannya yang tadi dibilang ada yang gelayitan. Tapi ayunannya udah dicopot. Karena ayunannya udah dicopot sekarang. Dulu ada ayunan di sini dan ada tetangga ngelihat sini ada sosok perempuan bermain ayunan dan di pojok sini. Pojok pohon pisang ini, tapi serem juga, tapi kembali lagi nggak ada maksud apa-apa. Ya bisa dilihat sendiri ya. Pojok pohon pisang. Ya inilah kondisinya seperti ini, pohon pisangnya. Tapi ini dulu tempat gua ya main bola, main apa ya, tempat nongkrong dulu. Sekarang udah berubah jadi taman. Kalau sore di sini aktivitas anak-anak kecil bermain rame taman, soalnya taman rame.
siang atau anak-anak sekolah, rame anak-anak sekolahan pada rame tugas aktivitas ya. sekolah. Kalau udah malam sepi, gelap. Di Kalau sini malam. juga pernah nih ada yang melihat sosok perempuan, karena kan belakang ini kan ada tembok, dan di belakang ini ada marketing office dari Apartemen. tapi udah nggak dipakai ya, udah kosong. Dulu Dan- lapangan bola Nah. dia. Di pagar coklat ini, di pagar itu ada sosok perempuan baju putih, dan dia begini posisinya, dia madep ke sini, ada yang melihat dari situ. Api atau asap gitu hilang. Marketing office-nya sekarang udah pindah, Udah agak di terbengkalai seberang depan lagi, soalnya kantornya udah lagi Ini direnov. udah terbengkalai. Udah terbengkalai, udah kosong, udah nggak ada yang tepatin. Dia pindah ke depan ke tower sekian. Dan pada waktu itu gue pernah nongkrong ya Bang Gep ya, jam 1-an dah kalau nggak salah, ada sama Kang Andi. Gue duduk di situ tuh di tangga Sini. nih. Tangga ini yang tadi Tangga yang ini pernah yang ada yang main Nah. mobil-mobilan. Nah. Main mobil-mobilan. Gue duduk di sini nih. Hmm. Gue duduk di sini. Ketika berbincang lah, asik lah ngobrol. Tiba-tiba di sini ada kayak ada yang melayang. Gue dilempar pasir dari atas sini. Yang gue bilang yang waktu Ah. sebelumnya tadi gue bilang Iya. situ dulu pernah mitos-mitos. Gue dilempar ada pasir. jalan Gue kan mungkin nggak tahu ya. Gue nanya, lempar pasir kan ngapain? Mungkin pengalaman Kang Andi mungkin kan lebih ada ya. Dia sih bilangnya, setahu dia nih, kuntilanak ya kayak gitu, karena dulu juga seperti itu gua. Kuntilanak itu nebar pasir. Udah akhirnya mungkin dengan kehadiran gue berdua, gue di sini mungkin mereka keganggu. Betul. Udah gue pergi. Sebelumnya tadi pas kita mau kesini gue udah minta permisi, nggak ada maksud apa-apa. Dan sama di pohon pisang sini nih guys, yang pojok ini nih gue. Pohon pisang kecil? Nih pohon pisang kecil. Itu dulu ada yang pernah melihat sosok pocong di sini. Nih pohon pisang ini. Yang ngeliat pocong masih nyokap tetangga. Ini komplek. Ini komplek RT 2. Kita pas mau masuk dari Gapura mau ke taman, kita harus ngelewatin komplek dulu. Adalah 10 rumah, 12 rumah komplek. Ini belakangnya apartemen Puri Orchard. Ini taman buat. Jadi ini taman ini sebenarnya di tengah-tengah ini ada ya balai ini. Buat duduk. Taman ini sebenarnya dibikinin sama RW 3 atau sama apartemen Puri Orchard? Dari apartemen. Berarti dibikinin sama Puri Orchard. Dulu sini ada penerangan, cuman nggak tahu kenapa mati penerangannya. Dulu di zaman lockdown Covid, nongkrong di sini ada penerangan, ada casan. Ada penerangan, ada casan. Cuman mungkin karena disalahgunakan ya, mungkin akhirnya diambil fasilitasnya sama pihak apartemen dan mati lah begini dah. Kalau lampu sih nggak tahu ya kenapa mati nih. Emang udah lama juga sih dia mati lampu ini, tepatnya udah begini aja gelap. Makanya malam udah jarang ada yang nongkrong. Dulu ada di sini yang tidur, tetangga nyokap kalau tiap malam dia suka tidur di sini malam sendiri. Tadi pas datang ke sini auranya lumayan dingin ya, lumayan dingin. Karena emang udah jam 2, auranya emang udah lumayan dingin. Sekarang dingin, tapi tadi dinginnya dinginan tadi loh. Tapi dingin tadi gue keringetan Bang Gep. Dingin tapi gue basah. Sini tangan telapak gue keringetan. Kalau sekarang dingin. Ya emang keadaan dingin, mungkin udah malam kali. Beda sama awal pertama kali kita datang. Ya mungkin dia juga udah paham kali. Kita juga di sini nggak ngapa-ngapain. Iya, udah permisi lah, udah numpang tempat doang. Nggak ada niat nantangin lah apa. Kecuali kita bilang di sini, tampakin dong, tongolin dong wujud lu seperti apa gimana ya kan. Kita pagi-pagi atau siang hari apa kita kesini biar lebih terang kali nih. Balainya kayak gini nih, pohon pisang yang semalam, nih yang tangga yang semalam ya kan. Ini soalnya malam. Ini belakangnya SDI yang tadi kita mau kunjungin, ternyata digembok sama penjaganya juga udah tidur, jadi kita nggak bisa masuk karena itu kan sekolahan, tempat belajar mengajar. Kita harus izin. Tiba-tiba ada ide ke taman. Taman ternyata iya juga ya, taman. Asik juga ternyata. Sebenarnya nih yang bikin suasana angker begini pohon-pohon ini sih Bang Gep. Pohon-pohon ini. Dulu kan pohon ini masih kecil. Sekarang udah gede. 2020-2021 itu pohonnya masih pendek, baru ditanam. Sekarang udah tinggi-tinggi begini, mungkin ngeri juga ya, takut ada yang duduk di atas. Ngeri juga. Dulu ada sempat kejadian tetangga tidur. Tapi bukan di balai yang di sini, balai yang di bawah. Tidur dia jam 1
1-an, dia tidur berdua tuh sama temennya. Emang habis begadang kan, terus tidur. Di dalam tidurnya dia itu, dia tuh setengah sadar tidur rep-repan. Terus dia bilang di sampingnya dia itu kan ada gelas, gelas beling kaca yang kecil. Gelas itu jatuh, penting, belinding tuh gelas itu tuh. Nggak lama ketika dia mau buka mata, itu ada sosok kuntilanak itu. Kuntilanak itu datang turun dari taman sini, turun nyamperin dia, melayang. Dengan keadaan mungkin dia juga takut, langsung sama dia merem aja udah. Ketika dia merem, dia buka mata lagi udah nggak ada. Sebenarnya lebih banyak di SDI sih Bang Gep kejadiannya. Tapi nggak bisa masuk. Tapi nggak bisa masuk kan karena kita dari belakang sini banyak juga orang-orang yang pernah melihat di SDI, karena kan ini bagian belakang SDI kelihatan. Iya. Dari gede, kakek-kakek gede tinggi di situ bawa tongkat ya. Berarti di dalam kelas? Di luar. Tapi itu bayangannya doang, itu setinggi SDI kakek-kakek. Sama kuntilanak di pojok kamar mandi gudang, soalnya gue apa nggak ngerti itu ada kuntilanak. Itu malahan justru kejadian itu waktu itu di sini lagi ada tahlilan. Ya berarti kok tahlilan masih sore. Tahlilan habis jam 7-an. Jam 8-an tahlilan di sini. Itu keadaan. Gue duduk di sini dan gue madep belakang SDI. Dan gue ngeliat berdua sama teman gue. Lu ngeliat nggak? Iya gue ngeliat. Gue juga ngeliat, cuman keadaan masa iya sih lagi tahlilan ini ya kan. Bodat yang banyak cerita banyak, soalnya dia tinggalnya ya di sini, di taman. Karena dulu kan gue tinggal di sini sama nyokap. Mungkin kalau gue kan di depannya RT 2. Sekarang gue udah misah, tapi kan gue setiap hari gue pasti main ke rumah nyokap, berkunjung lah, apa malam, apa sore, apa siang, dengerlah kabar-kabar, berita-berita, cerita-cerita. Tadi sini ngeliat ini, tadi sini ngeliat ini. Ya sekedar cerita-cerita gitu aja sih yang gue bisa ceritain dari orang. Pengalaman gue sih di sini juga nggak banyak-banyak banget karena gue kan di sini nggak lama dari pembangunan taman ini, jadi gue langsung pindah. Ya, mungkin udah malam, udah jam 2. Udah dingin juga. Iya, kita pindah ke warung lagi ngopi. Siap? Boleh? Ya. Oke ya. Kembali lagi ya nanti di episode berikutnya di Cimis Cerita Mistis.